wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ta'allama wa ta'lim wa nafa'a wa intifa' wal mudzakarah wa dzikr wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala khair ittiba' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Amma ba'du, yang kita muliakan, yang kita hormati para habaib, para syarifah, para dzurriyyat anak cucu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada. Wabil khusus yang hadir di hadapan kita ini yang mulia Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Alwi Al-Jufri dan anak beliau Sayyid Musa Al-Kawthim Al-Jufri dan juga para alim ulama. Wabil khusus guru kita bersama yang mulia Guru Abdul Hadi, Guru Saubari, dan juga guru-guru yang lainnya. Lalu ada juga Said Hasan bin Rijal Al-Habsyi, dan juga orang tua kita Bapak Haji Gufron, dan juga Sayyidul Walid. Kita doakan semoga para habaib kita, para alim ulama kita, guru-guru agama kita, panutan-panutan kita, Allah panjangkan umur mereka, Allah sehatkan badan mereka, Allah jaga mereka, dan Allah kabulkan segala hajat-hajat mereka, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita lanjut lagi rutinan kita yang mana beberapa minggu lalu kita sementara libur karena ulun sama guru-guru yang lain juga sebagian habaib juga kami pergi ke Haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi sedikit ngambil barokah beliau, kita omongkan beliau sedikit, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Jadi kemarin ulun Al-Fakir sama guru-guru yang lainnya juga berangkat pergi menghadiri acara hall yang ke-112 daripada pengarang Maulid Habsyi. Kalau kita sering baca itu kan yang Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallam, itu buku maulid namanya Maulid Simtud Duror. Nama asli maulidnya itu Simtud Duror. Tapi di banyak kita kenal, banyak orang yang mengenalnya, banyak masyhurnya itu dengan Maulid Al-Habsyi. Karena yang ngarang itu adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, seorang habaib bermarga Al-Habsyi, seperti itu. Ada namanya Maulid Ad-Dibai, yang ngarang Syekh Abdurrahman Ad-Diba, seperti itu. Ada Maulid Al-Barzanji, yang ngarang Al-Barzanji itu dinisbatkan kepada pengarangnya. Misalnya Habib Idin ini ngarang maulid, ya namanya Maulid Al-Jufri, karena maulid yang dipunyai sama Habib Idin Al-Jufri, seperti itu. Dikenal dengan Maulid Al-Habsyi karena yang ngarang bermarga Al-Habsyi, seperti itu. Jadi beliau itu sebenarnya di Haulin itu bukan di Solo. Jadi acaranya kemarin itu di Solo. Sebenarnya bukan di Solo. Beliau itu kuburannya itu nggak ada di Solo. Yang ada di Solo itu anak beliau sama cucu beliau. Yang masyhur kalau kita sering lihat video itu kan ada videonya Abah Gurus kumpul dengan habaib yang beliau ada qasidah itu. Qasidah Wan Nur atau qasidah Al-Baitin Nabi itu. Nah, sampingnya itu Habib Anis. Nah, itu cucu yang ngarang maulid. Tapi kalau Habib Alinya, makam beliau itu di Sewun. Makamnya di Sewun, ya, daerah Haudon. Kemarin waktu kami hadir maulid terakhir sama Guru Haji, ulun kan berdua yang hadir itu, beliau ngomong sama Hadir, aku bilang guru tadi menghadirkan semua orang di acara maulid ini. Jadi mudah-mudahan pian juga termasuk dengan yang dan jadi kami yang pergi, mudah-mudahan beliau-beliau antum-antum semua ini yang nggak pergi juga tetap mendapatkan
mendapatkan keberkahannya. Jadi Habib Ali ini terkenal dengan orang yang sangat cinta dengan Nabi. Didikan beliau, ibu beliau itu sangat luar biasa. Pernah beliau itu datang, kalau nggak salah umur 9 tahun. Habib Ali datang ke ibunya, Umi atau ibu atau mama atau sebutan apalah itu. Ibu, saya malam tadi mimpi sama Nabi. Mimpi ketemu Nabi. Katanya ibunya. Kalau ini contoh ya. Kalau orang tua sekarang ini, subhanallah mungkin gembira betul dengar anaknya mimpi Nabi. Jadi Habib Ali ini umur 9 tahun datang ke ibunya. Bu, tadi malam aku mimpi Nabi. Kalau orang tua kira-kira seneng nggak melihat anaknya itu mimpi Nabi? Senang pasti, tapi beda dengan ibunya Habib Ali Al-Habsyi. Didikannya sangat luar biasa. Mimpi katanya ibunya. Kamu mimpi Nabi malam tadi? Iya, Bu. Kamu masih belum jadi anakku. Belum jadi anakku. Itu mimpi. Mimpi Nabi belum dianggap anak. Kalau mau jadi anakku, katanya ibunya saya Habib Ali, ketemu sama Rasulullah dalam keadaan terjaga. Jadi bertemu dengan Nabi secara yaqadhah, dalam keadaan terjaga. Dipaksa, ditambah cinta lagi. Jadi habis diomongin tadi, Habib Ali ini masuk lagi ke kamar, tambah cinta lagi, tambah salawat lagi, sampai bertemu dengan Nabi secara yaqadhah, sampai bertemu secara nyata, bertemu dengan zatnya Nabi. Sudah ketemu, ngomong sama ibunya, Bu, aku malam tadi sudah ketemu Nabi secara yaqadhah. Nah, ini anakku, katanya ibunya Habib Ali. Oh, ini luar biasa. Didikannya sangat luar biasa. Habib Ali terkenal dengan orang yang sangat cinta dengan Nabi. Dikatakan, kenapa sih banyak orang yang berduyun-duyun rebutan datang hadir untuk menghadiri haul Solo. Kenapa? Karena dikatakan ketika perayaan haul itu Rasulullah itu hadir. Dan Rasulullah itu datang ikut menghadiri perayaan haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bahkan dikatakan pernah, kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah saya dengar, seingat saya. Jadi ada, tapi ini terserah antum mau percaya atau tidak. Mau percaya atau tidak terserah. Jadi pernah ada saya juga dengar ceritanya ini. Pernah ada seseorang itu yang mau ziarah ke makamnya Nabi. Ini wallahu a'lam entah dalam mimpi atau memang kejadian nyata. Jadi ada orang yang mau ziarah ke makam Nabi. Nah, ketika mau ziarah ke makam Nabi ini, ada yang nyetop gitu. Mau kemana? Ada yang nanya gitu loh, dia mau masuk, ditanya sama orang di depan situ, mau kemana? Katanya orang yang jaga tadi, mau ziarah Nabi. Mau masuk, mau ziarah ke makamnya Nabi. Sama orang yang jaga tadi, Nabi tidak ada. Nabi di majelisnya Habib Ali Al-Habsyi di Seoul. Nabi itu nggak ada di kuburannya. Nabi sekarang lagi di Seoul, hadir majelisnya Habib Ali. Subhanallah, ini makom yang sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan sedikit kita mengisahkan walinya Allah, kekasihnya Allah Habib Ali. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan curahan rahmat dari Allah sebab walinya tadi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Itu sedikit tadi tentang pengetahuan saya tentang Habib Ali. Mudah-mudahan ada keberkahannya. Jadi kita sambung sedikit untuk masalah kita sedikit saja. Kita masuk ke pembahasan tentang arkanus shalah, rukun-rukun shalah. Kita sudah masuk ke pembahasan yang setiap hari kita lakukan. Setiap hari pembahasan ini nggak pernah lepas dari 24 jam kita hidup. Rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat di sini, faslun arkanus sholat 17. Rukun sholat di sini disebutkan ada 17. Ada 17. Tapi di kitab lain ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 18, macam-macam. Tapi kalau ditelusuri, maksudnya diperinci, ya disimpulkan, ya tetap semuanya itu sama. 14 ya sama, yang 18 sama aja. 17 ya sama aja sama yang 13. Kurang lebih sama seperti itu. Cuman ada tambahan nanti, ada yang menjadikan tumak ninah itu, ya tumak ninah itu menjadi setiap rukun.
Jadi kalau tumak ninah, setiap tumak ninah satu rukun dihitung. Ada yang mengatakan tumak ninah itu nggak termasuk rukun, jadi cukup mengikut di setiap rukun nanti. Kayak ruku, jadi tumak ninah itu masuk ke syaratnya ruku seperti itu. Intinya sama saja, ya 13 betul, 14 betul, 18 betul, semuanya betul. Jadi rukun-rukun sholat. Apa sih rukun itu? Al-ma'na anal ajza allati tatarakkab minha al-mahiyatu shalah 17 bi'adad tuma'nina al-arba'i arkanan wa hadhi ma fi ar-rawdah wal mu'tamad ma fil minhaj wal muharrar wa aktsaril kutub min annaha 13 bija'li tuma'ninat hayatan tabi'atan lirukun wa ala kulli fala budda minha fala khilaf lafdhiyun. Jadi rukun itu bagian-bagian yang apabila digabungkan menjadi salat namanya. Rukun salat itu bagian-bagian yang digabungkan menjadi satu kesatuan namanya salat. Jadi kita di sini disebutkan rukun yang di kitab ini 17. Kita pakai yang ini. Yang pertama nih itu niat. Jadi rukun yang pertama, jadi rukun itu perkara yang ada di dalam pekerjaan sholat. Jadi ketika mau sholat, rukun ini harus ada. Beda kalau syarat itu kan sebelum kita ngerjakan sudah harus ada. Tapi kalau rukun itu ketika atau bersamaan dengan kita mengerjakan sholat. Yang pertama niat. Jadi seseorang itu kalau mau sholat, rukun pertama yang harus dia kerjakan adalah niat. Jadi niat ini banyak sekali yang masih keliru tentang niat. Niat itu sebenarnya bagaimana sih? Niat itu qasdu syai' wa tarinan bi fi'lihi. Ingin sesuatu bersamaan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Contoh kita niat sholat. Maka ketika takbiratul ihram artinya bersamaan dengan kita mengerjakan sholat, maka di situ letaknya niat. Kita mau puasa, itu namanya niat apa bukan? Niatnya malam, tapi puasanya besok. Itu bukan niat namanya, itu namanya azm. Jadi kalau niat itu harus berbarengan dengan pekerjaannya. Contoh kita berwudu. Berwudu itu tempatnya niat di mana? Ketika air kena ke wajah bersamaan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Tapi kalau puasa gimana? Puasa itu namanya azm. Malam niatnya, puasanya setelah subuh atau masuk waktunya subuh. Tapi azm ini kedudukannya sama seperti niat. Tapi hakikatnya dia bukan niat, namanya bukan niat. Niat itu harus berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi niat itu gini. Banyak orang yang menyalahkan, banyak orang yang masih belum paham. Ketika takbiratul ihram, ini kan kita bahas masalah sholat ya. Ketika takbiratul ihram itu banyak orang yang Allah, hatinya dipaksa untuk berbicara. Hati dipaksa untuk berbicara. Jadi hati dengan mulut itu beda. Jangan kita bolak balik tugas mereka. Jangan kita jangan kita pindah tugas mereka. Mulut yang berbicara, hati yang berniat. Kalau hati dipaksa untuk berbicara nggak bisa. Allah di hati ini saya niat, dipaksa hatinya ini untuk berbicara. Saya niat sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu kan Allah Taala. Nggak seperti itu niat. Niat itu nggak seperti itu. Ada juga yang mengartikan baca dalam hati. Misalnya tulisannya itu Allah, tulisan ayat kursi itu. Kita lihat, kita bacanya pakai hati. Itu niat apa enggak? Bukan niat. Misalnya ada tulisan selamat datang jamaah haul. Kita bacanya pakai di dalam, enggak ada suara. Itu niat apa bukan? Bukan, itu namanya membaca. Niat itu gini loh. Niat itu sebenarnya simple. Makanya kalau sampean perhatikan ulama-ulama Habib Umar, Habib Jindan, Habib Taufik itu, atau ulama-ulama di Banjar, lihat takbiratul ihramnya. Enggak ada yang Allah sampai setengah jam atau sampai 15 menit. Allah lama ini, enggak ada. Karena mereka tahu hakikatnya niat itu seperti apa. Niat itu
Allahu Akbar. Itu sudah ada niat dalam situ. Habib Umar lihat dalam videonya. Allahu Akbar. Gitu. Kalau kita pikir, di mana letak niatnya? Nah, niat itu seperti ini, gini. Waktu azan maghrib, kita dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam pahri aja di masjid. Bejo misalnya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar pun bejo nih azan. Kita tahu nih, ini azan, artinya waktunya maghrib. Berdirilah kita dari tempat kita, masuk ke kamar mandi atau ke tempat berwudu. Berwudu itu apa namanya? Itu kita bangun dari tempat duduk kita, ngarah ke tempat wudu, itu sudah namanya niat untuk sholat. Itu sudah niat untuk sholat. Subuh tidur, ketika azan bangun, masuk ke kamar mandi, mau ngapain? Mau wudu. Itu sudah niat untuk sholat sudah. Ketika takbiratul ihram mau sholat, cukup itu yang diingat, cukup itu yang dihadirkan. Nggak perlu yang sengaja aku melaksanakan. Enggak seperti itu. Itu talafut, itu lafat niatnya. Tapi kalau hati itu nggak perlu sengaja aku niat, sengaja aku sholat fardu sholat zuhur 4 rakaat seperti itu. Enggak seperti itu. Contoh misalnya, niat wudu. Bagaimana niat wudu? Namanya tulgus rafil hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Seperti itu. Kita bangun dari ranjang atau dari kursi atau dari tempat duduk kita ke tempat berwudu. Itu sudah niat namanya. Kita jalannya itu sudah niat. Jalannya kita dari tempat kita itu ke tempat wudu itu sudah niat. Seperti itu. Makanya ketika mau sholat maghrib, kita jalan. Ini misalnya di masjid itu kan ada softnya ya. Datang softnya, ada softnya imam ini, sejadahnya imam, ada soft pertama, soft kedua. Nah kita maju ke soft pertama ini kira-kira mau ngapain? Mau main bola kan? Mau sholat maghrib kan? Mau sholat kan? Nah itu sudah niat dalam sholat. Tinggal nanti takbiratul ihram, penghadiran niat itu jangan sampai hilang. Seperti itu. Kita tetap hadir, menghadirkan niatnya seperti itu. Jadi kita, ini sholat maghrib ya seperti itu. Jadi niat itu seperti itu. Kita ya ke kamar mandi, misalnya mau berwudu, itu sudah niat namanya. Yang penting nggak dialihkan ketika mau sholatnya. Yang penting niatnya itu nggak berubah. Mau berdiri di soft, kira-kira mau ngapain? Mau sholat. Jangan kita berubah. Misalnya mau ngambil barang kah? Nah, itu artinya niatnya berubah. Nah itu bisa nggak sah. Jadi niatnya harus tetap dari awal. Jadi niat dalam sholat itu yang perlu ya. Kalau niatnya itu cuma 3. Kalau dalam sholat fardu, usolli, fardu, kemudian nama sholatnya zuhur, asar, subuh, maghrib, isya. Cuman ini 3 wajibnya. Kewajibannya usolli, fardhu zuhri, Allahu Akbar. Gak perlu yang 3 rakaat misalnya atau menghadap kiblat. Bukan nggak perlu, itu sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, nggak dikerjakan nggak dapat apa-apa. Itu kesunahan. Tapi tetap sunnah ini yang dilakukan oleh Nabi. Semuanya pasti memiliki keistimewaan. Tetap seperti. Tapi untuk kewajibannya cuma 3. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu subhi, usolli fardhu asri, usolli fardhu isya'i, usolli fardhu maghribi. Seperti itu. Cuma 3. Kalau dalam niat sholat fardu. Kalau sholat sunnah cuma 2. Usolli luha, usolli tarawih, usolli tahajud, usolli taubat. Cukup dengan usolli dan nama sholatnya. Nggak perlu disebutkan sunnahnya. Tapi kalau mau disebutkan nggak apa-apa. Dan hukumnya sunnah mendapatkan. Tapi kalau sholat sunnah mutlak cukup usolli kayak gitu aja. Itu kewajibannya. Contoh gini. Ada orang yang usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin, padahal dia sholat asar. Nah, ketika takbiratul ihram, yang dilihat itu apa yang dia niatkan dalam hatinya. Meskipun mulutnya salah mengucapkan aku niat sholat zuhur 4 rakaat. Padahal sekarang dia lagi sholat asar. Tapi ketika takbiratul ihram, hatinya apa? Sholat asar. Nah, betul berarti. Maka itu yang dianggap. Tapi kalau di dalam mulutnya usolli fardhu dhuhri, ya.
memang betul sholat zuhur, tapi dalam hatinya Allah itu sholat asar, maka sholatnya batal. Paham? Atau juga rawan itu ketika mengucapkan nggak tahu artinya ya. Makanya penting itu usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat, 4 rakaat. Dia nyebut usolli fardhu dhuhri 3 rakaat. Itu bisa batal sholatnya. Karena dia menyebutkan sholat zuhur 3 rakaat. Makanya mumpung banyak ulama, ada guru hadis, guru-guru yang lain, kalau nggak paham tanya. Ya, jangan malu. Orang itu yang nggak bakal dapat ilmu selamanya itu cuma 2. Yang pertama orang yang malu, yang kedua orang yang sombong. Orang malu dan sombong ini selama-lamanya nggak bakal mendapatkan ilmu. Jadi kalau merasa nggak tahu tanya. Banyak aja guru-guru kita di Bengawan ini. Ini kan nyangkut ke tentang ibadah kita. Dan sampai karena rasa malu, ibadah kita yang selama ini rusak. Seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi apa yang kita sebutkan harus kita ngerti apa sih yang kita sebutkan ini. Menghadap kiblat, ya kita harus hadap kiblat 3 rakaat, ya kita sholatnya harus 3 rakaat. Artinya kita ngerti dengan apa yang kita ucapkan. Seperti itu. Itu yang pertama, rukun yang pertama. Jadi harus niat. Jadi niatnya itu harus betul-betul. Harus betul-betul. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram. Rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini adalah sebutan Allahu Akbar, bukan dengan tangannya, tapi lafaz Allahu Akbarnya. Jadi Allahu Akbar. Nah, niat itu tempatnya dari kita mengucapkan Allah pada lafaz Allah itu pada hamzahnya itu mulai sampai terakhir roh dalam kalimat akbar, Allahu Akbar. Nah, niat itu di situ. Ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Ini hukumnya rukun, artinya juga wajib. Takbiratul ihram, kalimat Allahu Akbarnya. Jadi kalau ada orang takbiratul ihram enggak ngangkat tangan, enggak apa-apa. Salatnya tetap sah. Allahu Akbar, tangannya tetap kayak gini. Salatnya tetap sah. Tapi yang disunnahkan itu ya seperti kita itu biasanya, taruh tangan di dada. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Karena sumiyat takbiratul ihram li'annaha sababun fi tahrimi ma kana halalan qablaha. Karena takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan semua yang halal sebelumnya. Jadi kita sebelum sholat itu boleh makan, boleh minum, boleh berbicara. Tapi ketika takbiratul ihram sudah, maka mengharamkan sebelumnya, mengharamkan makan, mengharamkan minum, mengharamkan berbicara seperti itu. Maka dinamakan takbiratul ihram. Jadi lafadznya harus Allahu Akbar, harus lafadz Allah dan lafadz Akbar. Kalau diganti misalnya Subhanallah, Subhanallah, maka sholatnya enggak sah. Sholatnya enggak sah. Harus kalimat Allah dan kalimat Akbar. Nah, bagaimana kalau seandainya wala yadur takhallul yasir wasfin bi ayyakuna aqal min 3 kalimat. Kalau ditambahin misalnya Allahu Rahmanu Akbar, boleh. Jadi boleh ditambahi maksimal 2 sifatnya Allah. Allahu Rahmanu Akbar, boleh. Tapi harus ada Allahnya, ada Akbarnya. Kalau Allahu Rahman nggak boleh, karena lafaz Akbarnya nggak ada. Atau Ar-Rahmanu Akbar, itu nggak boleh juga. Jadi harus ada Allahnya, harus ada Akbarnya. Ditambahin 1 sifat misalnya Allahu Rahmanu Akbar, boleh. Allahu Rahmanu Akbar, boleh. Atau Allahu Rahmanur Rahim Akbar, boleh juga. Tapi kalau sampean coba-coba misalnya sholat di masjid, salam masjid yang ramai itu, sampean takbiratul ihram Allahu Rahmanu Akbar, kira-kira itu golongan mana lagi nih, aliran mana lagi nih. Tapi boleh seperti itu. Tapi untuk menjaga-jaga ya, kalau
Kalau mau dipakai, pakai ketika sholat sendiri, sholat di rumah, jamaah sama istri, sama anak, boleh. Tapi kalau di masjid misalnya. Tapi kalau seandainya sampean paham hukumnya, kalau ada yang tanya, biar jadi ilmu untuk yang lain, nggak apa-apa. Tapi kalau ditanya, wah dapat dari mana nih? Pokoknya aku dengar malam Kamis di tempat Paso Timur. Nah itu repot itu. Ini nggak usah dipakai. Tapi boleh menambah dua sifat. Tapi kalau ditambah 3 misalnya, Allahur Rahmanur Rahimul Hakimul Akbar, nggak boleh. 3 itu nggak boleh. Maksimal 2. Maksimal 2 sifat. Wala yadur aidan takhallul adat ta'rif. Boleh ditambah alif lam, Allahul Akbar. Jadi Allahul Akbar boleh. Ditambah alif lam di kalimat akbarnya, boleh seperti itu. Allahul Akbar. Tapi kalau kalimat Allahu Akbar itu nggak boleh. Allahu huwa akbar itu nggak boleh. Padahal artinya itu ya sama aja, cuman nggak boleh. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang nggak bisa ngomong Allahu Akbar tuh nggak bisa? Ayo coba paksa, nggak bisa ngomong kalimat Allahu Akbar itu. Maka diterjemahkan. Kalau dia nggak bisa diterjemahkan. Bahasa apa? Bahasa Bugis. Apa bahasa Bugisnya Allahu Akbar itu seperti itu. Maka diterjemahkan. Allah Maha Besar dalam bahasa Indonesia. Boleh seperti itu. Apa itu? Allah ganal. Nah seperti itu nggak apa-apa. Tapi dengan syarat dia nggak bisa. Dengan syarat nggak bisa. Tapi kalau dia bisa kemudian bahasa Indonesia maka nggak sah takbiratul ihramnya. Kalau dia teruskan maka sholatnya yang nggak sah. Karena dalam takbiratul ihram ini ada 16 syarat. Maka makanya penting kita itu belajar atau hadir di majelis-majelis manapun itu. Apalagi yang menerangkan tentang ibadah kita atau tata cara ibadah kita. Apanya lagi tentang fikih misalnya. Contoh, bukan saya nyuruh hadir di majelis saya ini, tidak. Dimanapun, majelis manapun yang menerangkan tentang fikih. Karena fikih ini penting. Takbiratul ihram itu aja, kalimat Allahu Akbar itu aja, 2 kalimat itu aja punya 16 syarat. Salah satu syarat yang nggak terpenuhi, maka takbiratul ihramnya nggak sah. Takbiratul ihramnya nggak sah, otomatis sholatnya nggak sah, seperti itu. Makanya penting sekali tentang fikih. Makanya ilmu yang paling utama itu dipelajari yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tentang mengenal Allah. Ketika sudah mengenal Allah, apa yang wajib dipelajari? Ilmu fikih. Ilmu untuk menyembah, bagaimana tata cara menyembah Allah dengan baik. Jadi itu. Ya, kemudian kalau ada seandainya orang yang dia itu punya kesempatan, punya harta, kemudian punya waktu untuk belajar, maka dia harus belajar. Fi safarin tawil. Contoh misal lebih dari 2 marhalah, 85 km misalnya. Sini Sangatta berapa kilo? 60 lebih. Kalau Samarinda Beb? Sini Bontang lah. Ada yang bisa ngajarin di sana, orang yang bisa melajari lafaz Allahu Akbar. Maka orang itu harus berangkat ke Bontang tadi untuk belajar kalimat Allahu Akbar tadi, kalimat takbiratul ihram tadi. Ya, dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam masalah haji. Jadi dia harus ada bekal untuk dirinya, ada kendaraan, terus aman untuk dirinya, ada harta yang ditinggalkan untuk istrinya atau untuk keluarganya. Nah, kalau ini semua terpenuhi, maka dia wajib belajar ke Bontang. Wajib berangkat ke Bontang untuk belajar takbiratul ihram. Walaha syurutun sata'ati. Nah, takbiratul ihram ini ada 16 syarat dan insyaallah akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi itu yang bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan, kehilafan. Sekali lagi minta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridha. Itu saja, kurang lebihnya ampun dan maaf. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.